Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana, SHMH MKN MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Jakarta, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Fajatri Setiadi dengan nomor induk mahasiswa 25601104011 Pada video yang berdurasi sekitar 20 menit ini, saya akan membahas tiga pokok materi utama, yaitu pasar uang, kartu kredit, dan koperasi simpan pinjam. Untuk pembahasan pokok materi yang pertama, yakni pasar uang. Di sini saya membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kita bahas terkait masalah pengertiannya terlebih dahulu. Pasar uang merupakan komponen fundamental dalam sistem keuangan Indonesia yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, dalam hukum perbankan, pasar uang ini didefinisikan sebagai pasar tempat diperjualbelikan instrumen keuangan yang bersifat liquid, yakni yang memiliki risiko rendah dan umumnya melibatkan transaksi bernilai besar antara lembaga keuangan, korporasi, dan pemerintah. Karakteristik utama pasar uang meliputi tingkat likuidasi yang tinggi, jangka waktu yang pendek, serta peran strategis dalam transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang Indonesia sangat beragam, teman-teman, yakni yang mencakup sertifikasi Bank Indonesia atau yang disingkat SBI, yang kedua surat berharga pasar uang atau SPBS atau SPPU, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat commercial paper, yang kelima call money, yang keenam reverse agreement atau repo. Lalu yang ketujuh adalah surat perbendaharaan negara SPN. Nah, hingga instrumen syariah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBIS dan pasar uang antar bank syariah, keberadaan pasar uang ini sangat vital ternyata, teman-teman, bagi bank dalam mengelola likuidasi harian. Yakni yaitu memenuhi kewajiban giro wajib minimum GWM dan mengoptimalkan pengelolaan aset liabilitas. Lalu pembahasan yang kedua yakni pada bagian komponen fungsi pasar uang. Apa sih fungsi pasar uang itu, teman-teman? Yakni dalam sistem keuangan mencakup tiga peran utama yang saling berkaitan. Pertama yaitu pasar uang berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek bagi bank dan lembaga keuangan yang mengalami defisit likuidasi, sekaligus menjadi sarana investasi bagi pihak yang memiliki surplus dana untuk memperoleh return yang kompetitif. Lalu yang kedua, pasar uang ini berperan juga sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah yang beredar dan suku bunga acuan melalui penerbitan SBH atau intervensi di pasar call money. Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuidasi perbankan yang kemudian berdampak pada suku bunga kredit dan aktivitas ekonomi real. Yang ketiga, pasar uang ini berfungsi sebagai benchmark suku bunga untuk berbagai produk keuangan lainnya, yang dimana suku bunga pasar uang seperti interbank, lalu interbank official rate JIBOR yang menjadi acuan dalam penentuan pricing kredit perbankan. Obligasi yang kedua dan instrumen derivatif. Serta, teman-teman, efisiensi pasar uang sangat mempengaruhi efektivitas
kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, aspek yang ingin saya bahas yakni terkait kerangka hukum yang mengatur pasar uang di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia ini. Bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, landasan apa sih yang utama? Yakni adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur kegiatan usaha bank termasuk termasuk aktivitas di pasar uang seperti penempatan, dana antar bank, dan penerbitan sertifikat deposito. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Sentral untuk melakukan operasi moneter, menerbitkan moneter, menerbitkan SBI, dan mengatur sistem pembayaran serta penyelesaian transaksi pasar uang. Lalu yang ketiga selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank yang berpartisipasi di pasar uang. Nah, berbagai peraturan Bank Indonesia mengatur aspek teknis operasional seperti ketentuan giro wajib minimum, batas maksimum pemberian kredit, transaksi pasar uang antar bank, serta transparansi informasi suku bunga. Kerangka regulasi yang saya sebutkan itu bertujuan dan dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan stakeholder, dan memastikan pasar uang berfungsi secara efisien dan fair. Lalu, selanjutnya aspek hukum yang paling krusial dalam operasional pasar uang adalah penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential principle yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif dalam setiap transaksinya. Prinsip ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuidasi, risiko suku bunga, dan risiko kredit yang melekat pada instrumen pasar uang. Dalam hal ini, bank wajib memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dengan pemisahan fungsi front office, middle office, dan back office untuk mencegah ekspor bank terhadap satu pihak atau grup untuk mengurangi resiko konsentrasi. Nah, sementara ketentuan GWM mempengaruhi kapasitas bank dalam melakukan transaksi pasar uang. Transparansi dan pelaporan juga menjadi aspek yang paling penting di mana bank wajib melaporkan seluruh transaksi pasar uang kepada Bank Indonesia untuk tujuan pengawasan prudensial, monitoring kebijakan moneter juga, dan juga deteksi dini risiko sistematik. Selain itu, teman-teman, meskipun pasar uang bersifat wholesale, prinsip perlindungan investor tetap berlaku, terutama terkait transparansi informasi produk, kewajaran pricing, dan pengelolaan konflik kepentingan. Dalam hal ini, dalam hal pasar uang ini, perkembangan kontemporer pasar uang di Indonesia ini ditandai dengan beberapa isu penting, rekan-rekan, yang mempengaruhi landscape industri. Yang pertama, saya rangkum yakni isu terkait masalah digitalisasi yang menjadi tren utama dengan hadirnya platform trading elektronik yang menggantikan transaksi telepon tradisional. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan eksekusi.
Penerapan teknologi blockchain dan distribute ledger teknologi atau yang disingkat DLT mulai dieksplorasi untuk settlement transaksi yang lebih cepat dan aman. Pengembangan pasar uang syariah juga mengalami kemajuan signifikan dalam diverifikasi instrumen berbasis prinsip syariah. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal liquid, liquid, likuiditas dan standarisasi dalam konteks regional, upaya integrasi pasar uang ASEAN melalui harmonisasi regulasi dan pengembangan cross-border settlement system membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku pasar domestik. Bank Indonesia terus memperkuat dalam hal ini yakni infrastruktur pasar melalui pengembangan BI RTGS dan BISSS dan sistem clearing nasional untuk mendukung transaksi yang lebih efisien. Kedepannya, pasar uang Indonesia dihadapkan pada tantangan volalit- volatilitas global, risiko cyber security, dan kompleksitas regulasi compliance. Namun juga memiliki proyek cerah dalam hal inovasi produk. Peningkatan efisiensi melalui teknologi dan pelunasan akses pasar kepada pelaku yang lebih beragam. Jadi terkait masalah materi yang sudah saya paparkan, terkait masalah materi pasar uang tersebut, seperti itu teman-teman. Lalu untuk materi yang kedua terkait masalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan satu produk perbankan yang paling populer dan banyak digunakan dalam sistem pembayaran modern. Kartu kredit ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang memungkinkan pemegangnya melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan fasilitas kredit dari penerbit kartu. Dalam konteks hukum perbankan Indonesia, kartu kredit ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional dan layanan kredit konsumen. Secara yuridis, hubungan hukum dalam kartu kredit melibatkan tiga pihak utama, yakni penerbit kartu, yaitu bank atau lembaga keuangan, non-bank yang melibatkan kartu, pemegang kartu sebagai nasabah yang berhak menggunakan kartu, dan merchant atau pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Untuk karakteristik utama kartu kredit ini meliputi adanya limit kredit yang ditetapkan berdasarkan credit scoring, periode bebas bunga. Biasanya ini periode bebas bunga ini berkisar 20 sampai 45 hari. Untuk sistem pembayaran minimum atau minimum payment serta berbagai fitur tambahan seperti rewards point, cashback, dan program cicilan. Itulah terkait masalah karakteristik utama kartu kredit. Lalu untuk fitur tambahan seperti reward point, cashback, dan program cicilan. Itulah dari tiga fitur tambahan yang kita bisa dapatkan dari kartu kredit tersebut. Nah, untuk dikaji dalam aspek hukumnya, penerbitan kartu kredit ini harus memenuhi prinsip kehati-hatian juga, yakni prinsip kehati-hatian dari bank, know your customer, principle, dan perlindungan konsumen keuangan yang ketat untuk mencegah indebted, over indebtedness dan praktik tidak fair. Terkait masalah kerangka hukum kartu kredit di Indonesia diatur secara komprehensif melalui hierarki peraturan yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,
yang memberikan landasan bagi bank untuk menjalankan kegiatan usaha kartu kredit sebagai bagian dari pemberian kredit. Peraturan Bank Indonesia nomor 14 garing 2 garing PBI garing 2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 18 garing 33 garing PBI garing 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK yang menjadi regulasi khusus yang mengatur aspek teknis operasional, termasuk persyaratan penerbitan, batas maksimum suku bunga, dan kewajiban pelaporan. Sejak peralihan fungsi pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan, POJK nomor 1 garing POJK 07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen, sektor jasa keuangan, dan POJK nomor 1 garing POJK nomor 07 garing 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di jasa keuangan memperkuat aspek perlindungan pemegang kartu. Regulasi juga mengatur kewajiban transparansi dan disclosure di mana penerbit wajib menjelaskan secara jelas mengenai biaya-biaya seperti annual fee, late payment fee, over limit fee, cash advance fee, dan metode perhitungan bunga serta sanksi administrasi hingga pencabutan. Pencabut serta sanksi administrasi hingga pencabutan izin yang dapat dikenakan penerbit yang melanggar ketentuan termasuk praktik penagihan yang tidak etis atau melanggar hak-hak konsumen. Terkait masalah aspek hukum yang paling krusial dalam penerbitan dan pengelolaan kartu kredit adalah penerapan prinsip responsibility lending dan consumer protection yang mengharuskan penerbit melakukan asesmen kelayakan kartu kredit secara prudent sebelum menyetujui aplikasi kartu. Di sini eh bank wajib melakukan analisis kemampuan bayar atau debt service ratio. Calon pemegang kartu dengan mempertimbangkan penghasilan, kewajiban utang yang sudah ada, dan riwayat kredit melalui sistem informasi debitur atau SID. Peran Bank Indonesia atau lembaga informasi kredit lainnya terkait masalah ketentuan limit yang diatur di mana total limit kartu kredit yang dimiliki satu individu dari semua penerbit tidak boleh melebihi kemampuan bayar yang wajar. Dan penerbit dilarang menaikkan limit tanpa persetujuan tertulis pemegang kartu. Dalam hal penagihan, penerbitan atau pihak ketiga yang ditunjuk wajib menerapkan kode etik penagihan yang melarang praktik intimidasi, ancaman, penggunaan kekerasan, atau pengungkapan informasi utang kepada pihak lain selain pemegang kartu dan ahli warisnya. Perlindungan data pribadi juga menjadi aspek penting di mana penerbit wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Hal ini sesuai tentunya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan hanya dapat menggunakan data untuk tujuan yang disetujui pemegang kartu. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa tersedia melalui internal dispute resolution di penerbit, mediasi perbankan di Bank Indonesia atau OJK, atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS, melalui sebelum ditempuh jalur pengadilan tentunya. Dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit didasarkan pada perjanjian kredit yang bersifat perjanjian baku atau standar kontrak, di mana klausula-klausula telah ditentukan sepihak oleh penerbit. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pembatasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, seperti klausula yang membebaskan tanggung jawab penerbit atas cacat tersembunyi, klausula yang menyatakan pemegang kartu tunduk pada peraturan baru yang dibuat sepihak,
atau klausula yang memberikan hak kepada penerbit untuk mengalihkan perjanjian tanpa persetujuan pemegang kartu. Dalam hal wan prestasi atau keterlambatan pembayaran, penerbit berhak menggunakan denda dan bunga sesuai kesepakatan. Namun total bunga denda dan biaya lainnya dibatasi oleh ketentuan Bank Indonesia untuk mencegah praktik pembebanan yang berlebihan. Apabila terjadi fraud atau penggunaan tidak sah kartu kredit, pembagian tanggung jawab antara penerbit dan pemegang kartu diatur berdasarkan prinsip liability shift, di mana pemegang kartu hanya bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan sebelum pelaporan kehilangan kartu. Dengan batasan maksimal tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian, penerbit juga wajib menyediakan sistem keamanan berlapis seperti PIN, OTP, one time password, 3D secure, dan chip teknologi untuk melindungi transaksi dari penyalahgunaan atau cybercrime. Perkembangan kontemporer kartu kredit di Indonesia menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi landscape industri dan aspek regulasinya. Terkait masalah transparansi digital, membawa perubahan signifikan yang memacu munculnya virtual card, contactless payment, mobile wallet integration, dan token teknologi yang meningkatkan kenyamanan sekaligus menimbulkan risiko keamanan cyber yang lebih kompleks. Fenomena CO branding antara bank dengan retail, airline, atau platform e-commerce yang menciptakan ekosistem reward yang shop tiket eh, atau yang menimbulkan isu terkait transparansi biaya dan kompleksitas trust and condition. Terkait peningkatan literasi keuangan masyarakat dan perhatian regulator terhadap perlindungan konsumen mendorong penerbit untuk lebih transparan dalam disclose fee dan lebih bertanggung jawab dalam praktik marketing, terutama larangan agresif marketing dan misleading advertisement. Tren cicilan 0% juga marak ditawarkan, menimbulkan perdebatan hukum terkait apakah biaya merchant discount fee yang tinggi pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga barang yang lebih mahal, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan fairness ke depan. Integritas dengan open banking, penggunaan artificial intelligence atau AI untuk credit scoring, dan harmonisasi regulasi payment system di tingkat ASEAN akan membentuk masa depan industri kartu kredit, di mana keseimbangan antara inovasi, efisiensi, dan perlindungan konsumen, serta cybersecurity menjadi kunci sustainabilitas industri ini dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. eh untuk topik selanjutnya terkait masalah koperasi simpan pinjam. Untuk materi yang selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam secara pengertian dikenal sebagai koperasi kredit yang merupakan badan usaha koperasi dengan kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Dalam sistem keuangan Indonesia, KSP menempati posisi unik sebagai lembaga keuangan non-bank yang berbasis prinsip kekeluargaan, kegotong royongan, dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, yang dimana ini berbeda dengan bank yang berorientasi pada profit maksimum. KSP beroperasi berdasarkan prinsip member owned, member controlled, dan member benefit, di mana anggota sekaligus berperan sebagai pemilik, pengelola, dan penggunaan jasa. Karakteristik utama KSP ini meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, dan prinsip one member one vote, pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang proporsional berdasarkan
partisipasi anggota serta fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah yang seringkali tidak terjangkau oleh layanan perbankan formal. KSP memainkan peran penting dalam inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi grassroots, terutama di daerah rural dan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses pembiayaan mikro dengan prosedur yang lebih sederhana dan syarat lebih fleksibel dibandingkan komersial. Terkait masalah kerangka hukum koperasi simpan pinjam di Indonesia diatur secara hierarkis dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan landasan fundamental pengaturan koperasi Indonesia. Meskipun undang-undang ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 28 garing PUU garing 5 garing 2013 yang kemudian dihidupkan kembali dengan beberapa penyesuaian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menjadi regulasi operasional yang mengatur secara khusus kegiatan simpan pinjam koperasi ini, termasuk persyaratan pendirian, modal minimal, dan tata kelola. Sejak 2015, pengawasan KSP beralih dari Kementerian Koperasi dan UKM ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Khususnya KSP yang memiliki aset di atas jumlah tertentu dengan tujuan memperkuat pengawasan prudensial dan melindungi kepentingan penyimpanan dana POJK nomor 13 garing POJK 05 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro mengatur KSP yang termasuk kategori lembaga keuangan mikro dengan ketentuan perizinan, kesehatan keuangan, dan tata kelola yang lebih ketat. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM juga mengatur aspek teknis seperti standar akuntansi koperasi, sistem pelaporan, dan mekanisme penilaian kesehatan KSP yang mencakup aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan serta jati diri koperasi dikenal dengan penilaian 7 aspek. Nah, aspek hukum krusial dalam KSP ini adalah implementasi prinsip kehati-hatian atau prudential banking yang diadaptasi dari praktik perbankan namun disesuaikan dengan karakteristik koperasi. Dalam hal ini, KSP wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit, risiko likuidasi, dan risiko operasional meskipun dengan kompleksitas yang lebih sederhana dibandingkan bank. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik KSP di Indonesia berkaitan dengan dualisme pengawasan, governance yang lemah, dan penyalahgunaan skema koperasi untuk praktik perhimpunan dana ilegal. Dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi untuk KSP kecil dan OJK untuk ISP besar menciptakan gray area dan gap pengawasan yang berpotensi disalahgunakan. Kasus-kasus KSP yang kolaps seperti Koperasi Pandawa, Koperasi Cibaganti, dan berbagai koperasi bodong lainnya mengekspos kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di mana entitas yang menggunakan label koperasi melakukan perhimpunan dana masyarakat dengan skema yang menyerupai investasi bodong atau Ponzi. Skema dengan menjanjikan return yang tidak wajar. Dalam aspek tata kelola, banyak KSP menghadapi masalah profesionalisme, manajemen, konflik of interest antara pengurus dan pengawas, serta rendahnya partisipasi anggota dalam pengawasan yang menyebabkan penyimpangan penggunaan dana. Penyelesaian sengketa antara KSP dengan anggota seringkali rumit karena dua nature hubungan hukum di mana anggota sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga penyelesaian idealnya melalui mekanisme internal koperasi terlebih dahulu sebelum ke jalur hukum formal. Nah, terkait pengembangan kontemporer koperasi simpan pinjam di Indonesia menunjukkan tren transformasi digital dan diverifikasi layanan untuk tetap relevan dan kompetitif di era ekonomi digital. Banyak KSP mulai mengadopsi teknologi finansial, teknologi fintech dengan mengembangkan aplikasi mobile banking untuk simpanan dan pinjaman, digital payment integration, dan online loan application untuk meningkatkan akses dan kenyamanan anggota.
Kolaborasi antara KSP dengan platform vintage lending atau e-commerce menciptakan model bisnis hybrid yang memperkuat jangkauan pasar, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait pembagian peran dan tanggung jawab. Inisiatif pengaturan kelembagaan melalui program APREK Organization seperti Indo Koperasi Kredit, Inklopdit, dan jaringan koperasi sekunder bertujuan menyediakan refinancing facility, technical assistance, dan quality assurance untuk KSP primer guna meningkatkan daya saing stabilitas. Demikian teman-teman yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk pengetahuan teman-teman termasuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.